Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Ramadhani dengan NIM 0104212068 kelas Manajemen Dakwah D semester 1. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Sapril, MPD. Pertama yaitu mengenai latar belakang perlunya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran interdisipliner ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cakupan dari disiplin ilmu negara, disiplin ilmu hukum, disiplin ilmu pemerintah, dan realita dari gejala-gejala kehidupan sosial masyarakat yang secara kontemporer merupakan bagian cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang pengembangan pendidikan nilai dan pendidikan pembentukan kepribadian warga negara, bangsa, dan negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai negara dan warga negara. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang dari warga negara itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari hubungan-hubungan yang dibentuk melalui totalitas dalam menjalankan kehidupan sosialnya, dalam menjalankan nilai-nilai yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, disebutkan bahwa keberagaman yang selama ini dimiliki oleh Indonesia menjadikan sistem politik memiliki nilai-nilai falsafah negara yang membentuk sebuah ideologi politik yang sesuai diberlakukan di Indonesia. Sistem politik Indonesia memiliki fungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara dan konstitusi di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan masyarakat. Selanjutnya mengenai HAM dan implementasinya di Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak-hak itu juga tidak dapat dicabut atau inalienable. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Selanjutnya mengenai demokrasi. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi memiliki jenis. Pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya mengenai HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Selanjutnya mengenai otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah haruslah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah haruslah didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi daerah dalam pengertian suatu wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Selanjutnya yaitu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.
Selanjutnya yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai perilaku budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara-cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada semua individu. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengalaman nilai anti korupsi menjadikan kebiasaan hidup sehari-hari. Selanjutnya, mengenai masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan suatu wujud masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas dengan ciri universalitas, supremasi, keabadian, pemerataan kekuatan, kebaikan dari dan untuk bersama, meraih kebajikan umum, piranti eksternal, bukan berinteraksi pada keuntungan dan kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perilaku, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.